gitu karena situasi dan kondisi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa syariatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam zul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'usu li jami'il alam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'taril kiram, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaihal qur'ana litasqa. 'alaikal qur'ana tasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Lahu man fis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Wa fi ayatil ukhra law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi absri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamu harfun wa mim harfun. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabil habibul karim walhamdulillah rabbil alamin. Al-mukarramun segenap para alimul ulama, para asatidz, asatidzah dan ustadzat yang hadir pada kesempatan acara pagi ini, para santri, hadirin hadirat wabil khusus, salam takzim dan hormat kami sampaikan kepada al-mahbub khinafillah adinda al-mukarram Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz MA selaku mudir dari Hadal Ma'had. Semoga Allah berkahi ilmu dan kehidupannya dalam membimbing generasi umat ini mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salam hormat, takriman wa ta'ziman kepada para tokoh yang sengaja hadir dan dihadirkan untuk memberikan ucapan selamat dan memberikan penghormatan kepada acara mulia ini. Wabil khusus yang telah menyampaikan pesan-pesannya, baik dari pengurus MUI Kecamatan Makassar Al-Mukarram Kiai Haji Sugiarto, Pak Dokter, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan, dan kemudian juga ilmunya manfaat untuk menjadi tempat kita meminta fatwanya. Juga pengurus NU kita yang hadir, Kiai Haji Yudhistira, doa yang sama saya sampaikan. Pun juga adalah yang telah menyampaikan kalimat atas nama wali santri Inal Kiram, ini Kiai juga nih ya, Kiai Haji Karnali Sadali. Dan berikutnya juga tentu Pak Ahmad Sopandi dan lain-lainnya yang saya cintai karena Allah Ta'ala. Pagi ini kita ada dalam acara yang sama, niat dan maksud yang sama, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriring syukur kepada Allah
serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pada pagi yang indah ini saya merasa tersanjung dan terhormat karena saya berada di acara yang mulia, yakni acara dalam rangka wisuda Hifdzul Quran yang tadi telah kita lihat bersama-sama. Betapa tidak, dari pesan-pesan yang disampaikan oleh para tokoh kita itu betul-betul menggambarkan bagaimana siokianya kita dalam menyikapi Al-Quran, dan beruntunglah ketika anak-anak santri baik yang sudah wisuda atau belum, yang sudah 30 juz atau baru juz 30, alhamdulillah Anda berada dalam jalan yang benar dan jalan yang mulia. Teruskan dan lanjutkan. Dan untuk orang-orang tua yang telah mengamanahkan kepada ma'had ini untuk menempa, membina, membimbing putra-putrinya, maka keberuntungan. Mengapa kita katakan keberuntungan? Bahwasanya segala daya upaya kita, kompetensi kita yang kita distribusikan untuk menjunjung dan mendukung kegiatan ini, mudah-mudahan jadi sedekahun jariyah, yaitu sedekah yang terus mengalir ketika kita sudah tidak. Apatah lagi, subhanallah, kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi, siapa saja yang sempat membaca Al-Quran atau kitab Allah, falahu bihi hasanatun, baginya adalah satu kebaikan. Satu huruf man qara'a harfan, satu huruf satu kebaikan. Saya yakin sih para santri di sini, apalagi yang sudah tahu hadis ini, menjadi motok kehidupan juga. Karena dengan begitu hari-harinya akan memperoleh kebaikan. Wal hasanatu, dan setiap satu kebaikan itu bi asri amsaliha, akan dilipat gandakan dengan nilai yang sama 10 kali. Rasulullah menandaskan, ini pesan buat semua, kalau santri sudah oke. La aqulu alif lam mim harfun, tidaklah aku katakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu ada nilainya satu huruf. Walakin alifu harfun, wa lamu harfun, wa mimu harfun. Alif satu huruf berarti 10. Lam satu huruf 10. Mim satu huruf 10. Sekali mengucap alif lam mim maka sudah 30 kebaikan. Perbenaran kebaikan di samping kebaikan lainnya luar biasa, masya Allah. Itulah yang mengapa dalam kesempatan ini saya merasa tersanjung diundang oleh Al-Mahbub Adinda Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz, masya Allah. Bukan itu saja para jamaah sekalian berbahagia. Nih, kalau para wisudawan tadi dengan dasar iman dan ikhlas sudah mampu menghafal Al-Quran 30 juz, bukan saja dirinya nanti dijanjikan oleh Allah akan masuk ke dalam surga. Mau ke surga nggak kira-kira? Santri mau ke surga nggak? Yang jelas begitu. Karena dulu ketika anak-anak awam yang tidak mengerti tentang agama ditanya oleh gurunya, anak-anak, siapa di antara kita yang mau masuk surga? Kan banyak jawab saya. Tapi ada seorang anak, dia bertunduk. Gurunya melihat, menyaksikan anak ini sikapnya, penasaran. Sekali lagi ditanya, anak-anak, siapa yang di antara kalian ingin masuk surga? Semua bilang saya, tukan tangannya saya. Anak ini kemudian diam, disamperin, dideketin. Nah, kenapa kamu tidak mengangkat tanganmu di saat bapak tadi tanya? Apa kamu tidak mendengar? Saya dengar, Pak.
kenapa kamu tidak menjawab dan tidak mau, kamu tidak mau masuk surga? Saya nggak mau masuk surga, Pak. Berperanjat. Emang kenapa kamu nggak mau masuk surga? Saya pesan mama saya jangan pergi jauh-jauh. Saya nggak boleh pergi jauh-jauh, masuk surga nggak boleh. Ini kan namanya ilmunya belum ada. Lain dengan as-sa'adiyah. Luar biasa, sudah paham. Bukan saja diberikan kesempatan masuk surga, tapi syafa'ahu, diberikan kesempatan memberikan syafaat di asyarati, pada 10 min ahli baitihi. Diberi kesempatan nanti para penghafal Quran itu yang ikhlas dengan iman, menyelamatkan dengan syafaatnya, menolong, membantu adalah dari keluarga yang dicintai 10 orang jatahnya. Kalau saat ini kan siapa yang lulus dengan predikat bagus, hafal 30 juz, maka bonusnya, tambahannya adalah hadiahnya sebagai penghargaan bisa umroh bareng kiai satu. Jadi kira-kira ya. Tapi sayang sekarang lagi pandemi. Itu satu. Tapi ini kategori C-nya sampai 10 keluarga yang cintai. Wa kulluhum, sedangkan mereka semua itu keluarga yang mencintai itu wadabat finnar, sudah ditetapkan sebagai ahli neraka atau jatahnya karena amalnya, dosanya lebih banyak, jatahnya di neraka. Karena punya anak yang hafal Al-Quran, maka dia diberikan syafaat untuk pindah ke surga. Allahu Akbar. Makanya banggalah kalau ada anak-anak kita bisa sampai tahfidz Quran. Tapi bukan untuk sebuah kesombongan, ya. Bukan untuk sebuah kesombongan. Mengapa? Karena ilmu itu biasa. Ketika Allah katakan wahfid lahum azana zulina rahmah, rendahkanlah sayap-sayapmu di hadapan orang tuamu. Artinya itu bukan berarti sayapnya yang buat terbang. Sayap dalam konteks ini adalah apa saja yang membuat manusia tinggi, baik pangkatnya, jabatan, hartanya, status sosialnya, popularitasnya, di depan orang tua harus direndahkan. Konteksnya adalah bahwa kita jangan sombong. Sayyidina Umar bin Khattab itu menyatakan ilmu itu ada 3 tahapan. Ilmu itu ada 3 tahapan. Ada berapa? Tahapan yang pertama adalah tahapan yang membuat orang yang berilmu itu sombong, mutakabbir, sombong, membesarkan dirinya, saya. Tahapan kedua membuat orang yang berilmu itu tawadu, rendah hati, tapi bukan rendah diri. Bedakan nih, rendah hati dengan rendah diri. Kalau rendah hati, dia tidak ingin memamerkan ilmunya, santun, sopan, tapi tidak minder. Tidak minder. Yang ketiga adalah tahapan ketiga, seorang berilmu itu merasa maafi syai'in, tidak punya apa-apa, bodoh, maka dia terus belajar. Jadi kebanyakan orang yang malas belajar itu di bawah itu, ilmunya sedikit tapi masih sudah cukup, udah nggak ngaji lagi. Itu menurut Umar bin Khattab. Jadi insya Allah nih para wisudawan dan wisudawati dari Ma'had Tahfidzul Quran As-Sa'adiyah ini jauh dari sikap dan rasa sombong, baik dalam dirinya ujub maupun yang sempat dikeluarkan berupa kibir. Semuanya Allah lindungi, Allah jaga. Makanya belajar kita dari kiai kita. Saya berjumpa dengan kiai, subhanallah, orangnya alim, tetapi luar biasa ketika berjumpa dalam satu majlis, seolah-olah beliau adalah orang-orang yang biasa saja, tetapi masyarakat memuliakan beliau kan sikap dan perilaku beliau. Masuk juga para tokoh-tokoh kita. Sebelumnya saya nggak pernah tahu siapa-siapa
beliau-beliau perikatnya ternyata adalah para aktivis, para soko-soko penyokong umat ini, dari MUI, PBNU dan lain sebagainya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh dari para tokoh-tokoh kita tersebut, termasuk adalah pembimbing kita, pengasuh kita, Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz. Itu yang ketiga. Yang kemudian, jadi istilahnya kita ini banggalah ada penjaga Al-Quran, tadi sudah disampaikan oleh ketua MUI kita, penjaga Al-Quran. Kenapa? Setidaknya nih dalam surat Al-Furqan, saya suka gampang lupa karena sudah lumayan sudah punya sedikit keluhan. Duduk lagi saya. Ya Ali, terusin nih, dikit lagi ya. Masa kadang jam 3 suara aja kayak begini. Al-Furqan surat ke-25 ayat 30 digambarkan oleh Allah sebuah keluhan kerisauan Nabi kita Muhammad SAW. Wa qalu Rasul berkata, ya Rabbi, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Rabbi, sungguh umatku ini bersikap terhadap Al-Quran itu acuh tak acuh, mahjura, cuek sama Al-Quran itu. Umatku bisa jadi mungkin sebagian besar kalau kita baca di tafsir yang dinamakan min ajran, daripada apa namanya salah itu adalah tarku ilmihi wa tarku hifjihi. Salah satunya kalau sudah tidak mau tahu dan mau belajar Al-Quran, kemudian tidak berupaya untuk menghafalnya, itu juga termasuk adalah acuh tak acuh terhadap Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan tidak mentadaburinya, tidak menseriusi dalam mengkajinya, mengaplikasikan dalam kehidupan dan lain sebagainya, termasuk adalah acuh. Bayangkan umat Islam di Indonesia yang data yang saya nggak tahu paling apa tidak, kurang lebih 80% lebih kali ya, atau 90, berapa banyak orang Islam segitu yang belum bisa baca Quran. Maka jadilah kamu pengawal Al-Quran. Sebab contohnya ya, menurut Nabi kita Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Paling bagus di antara kamu ternyata bukan seorang presiden, bukan seorang menteri, tapi yang paling bagus di antara kamu adalah orang-orang ta'allama al-Quran, yang mau belajar Al-Quran wa 'allama, dan mau mengajarkannya. Jadi berawal dari yang mau belajar, kemudian membawa kepada yang mau mengajar. Kadang-kadang yang ngajar siap, yang mau belajar itu rada ogah. Tapi alhamdulillah guru kita membina PPH, semua terpadu, gayung bersambut dari para pencari hidayah, bertemu dalam satu tumpuk dengan orang yang mau membimbing. Maka insya Allah ilmunya bersambung, manfaat, dan menjadi penerang buat kehidupannya. Ini adalah merupakan kekinian dari kondisi kita. Banyak banget orang yang mahjur terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita tidak. Nah, terkait dengan wisuda, bahwasanya sebentar lagi kita akan melambaikan tangan. Selamat jalan, selamat tinggal, maaf tercinta. Sambil kita dalam hati berdoa, Allahumma jam'ana hada jam'an ma'hum wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'sum. Allahumma ya Allah, kalaupun kami dalam kondisi bersama-sama di maaf ini, ya Allah, jadikanlah curahan kasih sayang di antara kami. Kalaupun kami sudah tinggalkan, kemana saja kami pergi, dalam keadaan kau jaga, kau lindungi. Nah, sekarang kita lihat hasilnya dalam dunia pesantren. Dicanangkan atau tidak, dengan pola yang sudah terbentuk, paling tidak menghasilkan satu bentukan yang dinamakan
Pancajiwa, nggak asing Pancajiwa. Disebutkan atau tidak, tapi iklim, suasana, kondisi di pesantren menghasilkan penempaan pancajiwa. Kalau saya menyebutnya dalam bahasa singkat istilah ismub, be-nya kasih kol-kola kubro sedikit. Tapi itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Quran. Istilah saya. Ismub itu terdiri dari 5 huruf. Ingat-ingat. Ismub, santri ucapkan. Tapi ini bukan dari Nabi dalam artian, tapi intisari saja. Ismub itu berarti I, kemudian S, M, U, B. Mari kita lihat sebentar sebelum kita sama-sama ingatkan tempat ini. Ada 5 huruf dibentuk dalam semua dunia pesantren. I yang pertama itu adalah dibentuknya santri ikhlas. Tadi sudah disinggung. Jadi kalau tidak ada ikhlas dalam jiwa kita, berarti belum terbentuk kita sebagai santri yang mumpuni. Ikhlas itu adalah di mana bukan saja sepi pamrih, nggak mengharapkan balasan, tapi ikhlas itu di mana adalah murni, balasan hanya karena ridho Allah. Itulah bukan tanpa mengharap balasan ikhlas itu, tapi yang namanya ikhlas adalah mengharapkan hanya ridho Allah. Ikhlas. Saya tanya kira-kira udah ikhlas belum jiwa ini? Nah, nanti digambarkan di rumah itu ikhlas senang sama orang tua, jangan ngambek masuk. Ya, ikhlas. I, terus yang kedua apa tadi? S. S itu dilatih sederhana. Saya yakin kalian zaman sekarang pesantren itu perlu biaya yang lumayan. Maka segala daya upaya pembiayaan orang tua itu tentu punya kelebihan. Karena kalau di kampung ditanya, nggak pesantren nih anaknya? Ya bosan, boro-boro pesantren. Begitu. Berarti menggambarkan yang anaknya jadi santri memang mapan dia sebulan. Dan apalagi pesantren yang kelak elit jadi ya, apa gratis nggak tahu ya. Saya pokoknya begitu, pesantren belum modal. Yang saya rasakan begitu. Anak saya lagi-lagi membelain bagaimana kesederhanaannya, secukupnya makannya. Dulu waktu anak saya di Gontor ujiannya, saya berpikir, ya Allah, anak saya kecil SD, sedang lucu-lucunya sama orang tua, sedang deket-deketnya, jajannya. Begitu ke pesantren di Gontor, Ponorogo waktu itu, saya lihat makan santri seadanya. Istrinya cuma makan sate mulu. Sate itu apa? Sayur sama tempe, ya sama sambal sama tempe banyak aja. Itu di Gontor tuh yang saya lihat, karena kerap ke sana. Wah, anak saya kuntet banget ini ya. Ternyata tumbuh kayaknya badannya lebih bagus daripada yang saya bayangkan. Karena nampak waktu masih kecil kok kuntet kecil, makanannya kelihatannya cuma itu dulu. Buahnya kapan? Ternyata ada juga buah. Temennya ikut nyusul jadi santri juniornya. Wah, hebat, orang kaya, langsung badannya juga atletis. Karena mohon maaf, kalau di Gontor itu tidak ada yang namanya yang kemampuan segala macam ditangani santri semua, kayak tentara semua. Wis, ternyata anak itu cuma sampai kelas 4, kembali lagi pulang nggak lulus. Bukan anak saya, anak saya. Ya kan orang kaya, badannya Pak jadi banget gede, gemuk bulan. Tuh keluar dari pesantren. Jadi minimal badannya. Jadi maksud saya kan sederhana. Artinya makan apa kita maunya bersama-sama. Sederhana. Karena kebetulan di pesantren kami di Yasri itu begitu. Ada makan di nampan rame-rame. Yang curang-curang bakwan satu diambil juga, cari bakwan yang nggak ada lagi. Luar biasa. Dan makannya jangan bergizi kecuali ada yang nganterin. Nah, di kampung sawah. Jadi sederhana. Udah sederhana tuh. Jangan kemudian nanti pulang-pulang ke rumah diumbar lagi nafsunya. Langsung minta beli segala macam, HP ganti, ya,
kemudian pulsa dan lain sebagainya. Itu berarti sederhana dulu. Yang ketiga, apa tadi? Ismu M. Apa itu M? Mandiri. Apa mandiri? Berdikari. Bukan mandiri itu mandi sendiri saja. Apapun berupaya, dia kerjakan sendiri. Nanti bukti kalian mandiri di rumah bagaimana? Apa ketir mulu? Biasanya begitu betul. Dari pesantren diharapkan aktif di musola terdekat, jadi imam ke, ajan ke, kadang-kadang pulang pesantren padahal sudah wisuda tahfiz, boro-boro nyampe musola subuh juga kesiangan mulu. Sabar orang tua, sabar. Emang begitu kebanyakan, walaupun nggak semua, yang kebanyakan. Tadi kata Pak Ustadz, banyak video mah sekarang bisa tidur juga ya. Jadi muazin apa komandan jadi pandang tuh. Kalau udah ini kan lulusan SMP nya ya, stopnya di tengahnya. Kalau sudah kuliahnya udah tingginya, tampil di masyarakat tiba-tiba saja itu anak siapa, anak si habis pulang dari santren dikasih hadiah. Wih, saya bagus, udah punya istri belum? Belum. Kalau gitu nih saya punya anak, kata Pak Haji yang punya kebun luas, punya anak, jadi mantu bapak dia. Oke deh Pak, masa lagi nyari-nyari yang punya mantu, yang punya mertua, yang punya fasilitas. Masya Allah, saya nggak nyinggung kayak Ali nggak ya, nggak nyinggung kayak Ali, emang ada nih kali potensi layak ya, untuk mengembangkan potensi yang ada. Apa tadi? Apa tadi? Mandiri ya, udah nggak usah itu masak, ini masak sendiri di rumah nanti tuh. Jangan sampai segala macam dihidang oleh orang tua, karena sayang. Kadang-kadang orang tua juga sih, udah Pak sayang dia capek di pesantren, udah saya masakin. Ibunya kadang-kadang ya bapaknya sih udah mah biar masak sendiri. Ya kesian Pak, anak kita di mana-mana udah capek, di sini kita hibur. Ya boleh-boleh aja sih, tapi tetap kemandirian itu harus diperlihatkan. M. U-nya ukhuwah, persaudaraan sudah dibentuk dari pesantren, luar biasa. Dari dini hari ya, sampai dini hari teman-teman sepesantren itu masih kuat ikatan ukhuwahnya. Bukan saja innamal mu'minuna, semuanya orang mukmin itu adalah apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sepatah itu saja, lebih tafsir lagi kita berkeluarga bersama-sama. Gimana sekarang Pak? Prihatin sekarang nih Pak Ketua NU ya, prihatin Pak Mui. Kenapa prihatin? Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu di dalam tali Allah, yaitu agama Allah, jangan bercerai-berai. Kenyataannya saya tidak provokasi, tapi introspeksi. Umat kita dalam kondisi terbelah, diakui oleh tidak. Karena itu para aktivis, para pemegang otoritas, yuk bagaimana kita mencoba untuk menyatukan kebelahan. Kalau sudah tidak menyadari ini situasi kebelahan, berarti tidak akan ada langkah untuk mempersatukan. Renungkan itu, kebelahan itu. Ya, udah nggak usah bahas lama-lama, kepanjangan soal kebelahan itu. Yang penting kita sadar umat kita dalam kondisi meninggalkan yang namanya wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Mudah-mudahan terus berproses. Terakhir,